Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak pengen banget mulai sesuatu tapi kok rasanya berat banget? Udah niat mau produktif tapi ujung-ujungnya malah rebahan scroll HP atau tiba-tiba lapar dan sibuk cari cemilan? Kalau iya, mungkin masalahnya bukan di kurangnya waktu atau energi, tapi di gimana cara kita memulai. Karena seringkali yang bikin kita malas bukan tugasnya, tapi proses awalnya. Nah, di video ini, kita bakal bahas trik simple tapi efektif, buat ngalahin rasa malas dan langsung bertindak, tanpa harus nunggu mood dulu. Selamat datang di channel Anak Tangga, tempat di mana kita bahas segala hal yang bisa menjadikanmu lebih baik dan bertumbuh dengan cara yang santai, ringan, dan gampang dipraktikkan. Jadi gini, otak kita itu sebenarnya suka banget sama yang nyaman. Ini namanya law of least effort. Manusia secara alami memilih jalan paling gampang. Kalau ada pilihan antara kerja keras sama rebahan, ya jelas rebahan lebih menarik. Menurut penelitian dari Procrastination Research Group, 95% orang mengaku sering menunda pekerjaan, dan 20% diantaranya sampai kronis. Ini bukan cuma soal malas, tapi lebih ke kebiasaan otak kita, yang selalu berusaha menghindari sesuatu yang terasa berat atau bikin stres. Masalahnya, kalau kita terus-terusan kalah sama rasa malas, efeknya bisa kemana-mana. Nggak cuma produktivitas turun, tapi juga bikin kita merasa nggak puas sama diri sendiri. Pernah kan ngerasa nyesel karena seharian nggak ngapa-ngapain? Malas juga bisa ngerusak kepercayaan diri kita. Semakin sering menunda, semakin kita ragu sama kemampuan sendiri, dan akhirnya stuck di situ-situ aja. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa ngalahin rasa malas? Nah, ini dia triknya. 1. Metode 2 menit. Seringkali, kita menunda pekerjaan bukan karena tugasnya sulit, tapi karena kelihatannya terlalu besar atau melelahkan. Pikiran kita langsung membayangkan betapa panjang dan ribetnya tugas itu. Akhirnya, kita malah pilih yang lebih gampang, scroll media sosial atau sekadar rebahan. Nah, disinilah metode 2 menit bisa jadi solusi. Prinsipnya simple. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, lakukan sekarang juga. Tapi kalau tugasnya lebih besar dari itu, pecah jadi langkah pertama yang bisa dikerjakan dalam 2 menit. Misalnya, kalau mau mulai baca buku, jangan pikir harus baca 50 halaman. Cukup buka bukunya, baca 1 paragraf. Mau olahraga? Jangan langsung mikirin latihan 1 jam. Cukup pakai sepatu lari dulu. Kenapa ini efektif? Karena yang paling sulit itu bukan menyelesaikan tugasnya, tapi memulainya. Begitu kita udah mulai, otak akan lebih mudah buat lanjut. Metode ini memanfaatkan hukum inersia, bahwa benda yang sudah bergerak, cenderung akan terus bergerak. Jadi, kalau kamu sering merasa malas, coba trik ini. Mulai dari langkah terkecil, biarkan tubuhmu bergerak, dan lihat sendiri, rasa malas itu perlahan bakal menghilang. 2. Bikin lingkungan yang mendukung. Pernah nggak sih, kamu niat mau kerja atau belajar, tapi malah tergoda buat rebahan karena kerjanya di kasur? Atau udah siap produktif, tapi meja kerja penuh barang berantakan, bikin susah fokus. Nah, tanpa kita sadari, lingkungan itu punya pengaruh besar banget terhadap kebiasaan dan produktivitas kita. Otak manusia gampang banget tergoda sama distraksi. Kalau di sekitar kita ada hal-hal yang lebih menarik daripada tugas yang harus dikerjakan, misalnya HP di meja, TV yang nyala, atau tempat yang terlalu nyaman buat tidur, ya wajar kalau kita jadi malas dan sulit mulai kerja. Makanya, bikin lingkungan yang mendukung itu penting banget. Coba deh mulai dari hal simple. Tata ruang kerja biar lebih nyaman dan minim gangguan. Kalau bisa, pisahin tempat buat kerja dan tempat buat santai. Singkirkan benda-benda yang bisa bikin terdistraksi, kayak HP atau remote TV. Sebaliknya, sediakan hal-hal yang bisa ningkatin fokus, misalnya cahaya alami, meja yang rapi, atau musik instrumental kalau kamu tipe yang suka kerja sambil dengar musik. Dengan mengatur lingkungan yang tepat, kamu nggak perlu bergantung sama motivasi doang. Karena kalau tempatnya mendukung produktivitas, tanpa sadar, kamu bakal lebih gampang buat mulai dan tetap fokus dalam bekerja. 3. Gunakan aturan 5 detik rule. Saat kita mau ngelakuin sesuatu, entah itu bangun pagi, olahraga, atau mulai kerja, otak kita sering banget nyari alasan buat menunda. Sebentar lagi deh, masih ngantuk. Nanti aja pas lebih semangat. Akhirnya, waktu berlalu, tugas nggak selesai, dan yang tersisa cuma rasa malas, plus penyesalan. Nah, 5 second rule ini teknik sederhana tapi efektif banget buat ngalahin kebiasaan menunda. Konsep ini diperkenalkan sama Mel Robbins, yang menemukan bahwa semakin lama seseorang berpikir sebelum bertindak, semakin besar kemungkinan mereka buat menunda. Cara kerjanya simple banget. Hitung mundur dari 5 ke 1, lalu langsung lakukan. Misalnya saat alarm berbunyi di pagi hari, jangan kasih otak kesempatan buat nyari alasan. Langsung hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Terus bangun dari tempat tidur. Pas lagi malas mulai kerja, lakukan hal yang sama, hitung mundur, dan langsung mulai langkah pertama. Kenapa ini efektif? Karena hitungan mundur bikin otak fokus ke tindakan, bukan ke keraguan. Ini mencegah overthinking dan langsung memicu otak buat bergerak. Dengan pakai aturan ini, rasa malas bisa dikalahkan, bahkan sebelum sempat menguasai diri kita.
4. Temukan kenapamu. Kadang, bukan karena nggak punya waktu atau nggak punya skill, tapi karena nggak punya alasan yang cukup kuat buat mulai. Mau rajin belajar, tapi buat apa? Mau mulai bisnis, tapi kenapa harus sekarang? Tanpa alasan yang jelas, semua rencana cuma jadi angan-angan yang gampang ditunda. Nah, itulah kenapa penting banget buat menemukan kenapamu. Kenapa harus mulai sekarang? Kenapa ini penting buat kamu? Karena saat alasannya kuat, motivasi nggak gampang hilang, bahkan ketika rasa malas datang. Bayangkan ada 2 orang yang ingin bangun pagi. Yang pertama cuma karena pengen aja, yang kedua karena harus kerja keras biar bisa bantu keluarganya. Siapa yang lebih besar kemungkinan bakal bangun tepat waktu? Jelas yang kedua, karena kenapanya lebih kuat. Cara menemukannya gimana? Coba tanyakan ke diri sendiri. Apa yang akan berubah kalau aku mulai sekarang? Apa dampaknya kalau aku terus menunda? Siapa yang akan terbantu kalau aku berhasil? Tulis jawabanmu, baca setiap kali rasa malas datang. Jadikan ini sebagai pengingat kenapa kamu nggak boleh nyerah. Motivasi dari luar bisa hilang, tapi kalau kenapamu datang dari dalam, itu bakal jadi bahan bakar yang nggak ada habisnya. Jika kamu mengharapkan hasil yang berbeda dari rutinitas yang sama, bisa jadi kamu gila menurut Albert Einstein. 5. Gunakan teknik self-agreement. Ini trik yang jarang orang tahu. Coba buat perjanjian kecil sama diri sendiri. Kadang, kita lebih mudah menepati janji ke orang lain dibanding janji ke diri sendiri. Kalau janji ketemu teman jam 7, kita bakal usaha buat datang tepat waktu. Tapi kalau janji mau belajar 1 jam sehari, malah ketunda-tunda. Nah, teknik self-agreement ini bisa jadi cara ampuh buat ngetrik otak supaya lebih disiplin. Caranya simple. Buat perjanjian kecil dengan diri sendiri, lengkap dengan reward dan konsekuensinya. Misalnya, aku cuma boleh nonton Netflix kalau sudah menyelesaikan 1 bab buku hari ini. Atau, aku boleh jajan minuman favorit kalau berhasil olahraga minimal 30 menit. Dengan cara ini, ada batasan yang jelas. Jadi kita nggak gampang tergoda buat menunda. Kenapa ini efektif? Karena otak bekerja berdasarkan sistem reward. Saat kita berhasil memenuhi perjanjian yang kita buat, kita merasa puas dan lebih termotivasi buat mengulangnya. Sebaliknya, kalau gagal, kita punya konsekuensi yang bikin lebih disiplin di lain waktu. Supaya makin efektif, tulis perjanjian ini di tempat yang gampang dilihat. Bisa di sticky note, catatan HP, atau bahkan bilang ke teman biar ada yang mengingatkan. Kalau dijalankan dengan konsisten, teknik ini bisa jadi cara jitu buat melatih disiplin dan mengalahkan rasa malas. 6. Ubah identitas, bukan hanya kebiasaan. Banyak orang fokus mengubah kebiasaan, tapi lupa mengubah cara mereka melihat diri sendiri. Misalnya, seseorang ingin mulai rajin membaca, jadi dia berusaha memaksa diri buat baca 10 halaman sehari. Tapi kalau di dalam pikirannya dia masih merasa, aku bukan orang yang suka baca, kebiasaan itu akan terasa berat dan sulit bertahan lama. Sebaliknya, kalau identitasnya diubah dulu, hasilnya bisa jauh lebih efektif. Daripada berpikir, aku harus mulai rajin membaca, coba ubah jadi, aku adalah orang yang suka belajar dari buku. Atau daripada bilang, aku mau coba rajin olahraga, ubah menjadi, aku adalah orang yang aktif dan peduli dengan kesehatanku. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini bikin otak lebih mudah menerima kebiasaan baru sebagai bagian dari diri kita. Saat sudah merasa sebagai orang yang aktif atau orang yang disiplin, otomatis tindakan kita akan mengikuti. Caranya gimana? Pertama, tentukan identitas baru yang ingin kamu bangun. Lalu, mulai lakukan hal kecil yang memperkuat identitas itu. Kalau mau jadi orang yang produktif, biasakan merencanakan hari. Kalau mau jadi orang yang sehat, mulai dari minum air yang cukup. Dengan terus melakukan tindakan kecil yang mendukung identitas baru, perubahan akan terasa lebih natural dan bertahan lebih lama. 7. Gunakan teknik hukum Parkinson. Pernah merasa kalau tugas yang harusnya bisa selesai dalam 1 jam malah molor jadi berjam-jam? Itu bukan karena tugasnya susah, tapi karena otak kita menyesuaikan kerja sesuai waktu yang tersedia. Ini yang disebut hukum Parkinson. Kerja menyebar untuk mengisi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya. Artinya, semakin banyak waktu yang kita kasih buat suatu pekerjaan, semakin lama kita akan mengerjakannya. Misalnya, kalau diberi waktu seminggu buat menyelesaikan tugas, kita mungkin baru mulai H-1. Tapi kalau cuma dikasih waktu 3 jam, otak akan otomatis mencari cara paling cepat dan efisien buat menyelesaikannya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan teknik ini? Buat deadline yang lebih singkat dari biasanya. Kalau biasanya bikin presentasi butuh 4 jam, coba paksa diri buat menyelesaikannya dalam 2 jam. Kalau biasa belajar 3 jam tapi sering terdistraksi, coba buat sesi belajar 45 menit dengan fokus penuh. Dengan begitu otak akan terpicu untuk bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Biar lebih maksimal, gunakan timer atau teknik Pomodoro, kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Dengan waktu yang lebih ketat, bukan cuma kerjaan selesai lebih cepat, tapi juga jadi lebih fokus dan nggak kebanyakan mikir atau menunda. 8. Teknik teman akuntabilitas. Kadang kita punya niat buat rajin, tapi karena nggak ada yang ngontrol, akhirnya gampang nyerah. Mau bangun pagi, tapi nggak ada yang ingetin.
Mau olahraga tapi nggak ada yang tahu kalau kita males-malesan. Nah, inilah kenapa teman akuntabilitas bisa jadi solusi ampuh buat tetap konsisten. Prinsipnya simple. Cari seseorang yang bisa bantu kamu tetap bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Bisa teman, keluarga, atau bahkan komunitas online. Misalnya kalau mau mulai rutin baca buku, coba bikin grup kecil buat saling lapor progres. Kalau mau olahraga, cari partner yang siap ngajak lari bareng. Kenapa ini efektif? Karena saat kita tahu ada orang lain yang memantau progres kita jadi lebih termotivasi buat nggak menyerah. Ada rasa tanggung jawab, bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa punya partner akuntabilitas bisa meningkatkan peluang sukses kita sampai 95%. Biar makin efektif, buat kesepakatan yang jelas. Misalnya, harus laporan tiap hari, atau kasih hukuman kecil kalau gagal, kayak traktir kopi atau push up 20 kali. Dengan begitu, kita nggak cuma mengandalkan motivasi, tapi juga sistem yang bikin kita tetap di jalur yang benar. 9. Eksperimen dengan body doubling. Kalau teman akuntabilitas itu lebih ke saling mengingatkan dan bertanggung jawab, body doubling lebih ke menyerap energi orang lain yang sedang produktif, tanpa harus ada interaksi langsung. Misalnya, tiba-tiba bisa fokus ngerjain tugas di kafe yang rame, tapi malah nggak bisa kalau sendirian di kamar. Nah, inilah yang disebut body doubling. Teknik meningkatkan produktivitas dengan bekerja di dekat orang lain. Konsepnya simple. Saat kita melihat orang lain juga sedang fokus bekerja, otak kita secara otomatis merasa ikut bertanggung jawab buat tetap produktif. Ini karena manusia punya kecenderungan buat meniru energi dan kebiasaan orang di sekitarnya. Makanya banyak orang lebih fokus saat belajar di perpustakaan daripada di rumah sendiri. Cara menerapkannya, cari partner kerja atau suasana yang bikin produktif. Bisa dengan kerja bareng teman di coworking space, nongkrong di kafe sambil ngerjain tugas, atau bahkan virtual coworking lewat Zoom. Banyak orang yang mulai pakai teknik ini dengan cara silent work calls, di mana mereka join video call bareng, nggak ngobrol, tapi masing-masing fokus dengan tugasnya sendiri. Teknik ini cocok banget buat yang gampang terdistraksi atau suka nunda kerjaan. Dengan ada tekanan sosial kecil dari keberadaan orang lain, kita jadi lebih terdorong buat tetap kerja dan nggak tergoda buat rebahan atau scroll HP terus. Jadi nggak perlu nunggu motivasi buat mulai. Justru, mulai dulu baru motivasi datang. Cobain tips tadi, dan lihat gimana efeknya ke produktivitas kalian. Nikmatin prosesnya, jika gagal coba ulang kembali. Jangan menyerah untuk melawan rasa malas. Kamu mungkin gagal sekali, tapi cobalah terus. Jadikan badan dan otak kamu terbiasa dengan rutinitas baru yang coba kamu bangun, lama-kelamaan bakalan terbiasa dan rasa malas itu jadi hilang deh. Nah, dari 9 trik tadi, mana yang paling ingin kamu coba duluan? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang terbantu. Sampai ketemu di video berikutnya.